UTS. Sudah ada belum? Ada? Sudah ada? Belum, Pak. Belum ya? Biasanya bulan apa? Oktober. Iya, Pak. Biasanya bulan Oktober ya. Oke. Saya coba lanjut dulu materi kita perkuliahan pagi ini. Nah, pagi ini kita akan lanjut materinya tentang ini. Apa kalau dilihat dari bukunya berarti tentang tegangan. Oke ya, saya sambil mengulang, kalian boleh mencatat materinya. Oke, kamu boleh catat ya. Oke, kemarin kita sudah bahas ini kan yang bab satu itu isinya adalah konsep dasar itu ya. Nah, kemarin itu kita sudah bahas konsep dasar itu sebetulnya dua poin yang paling utamanya adalah tentang arus, eh, tegangan dengan daya gitu ya. Jadi ada tiga macam arus, kemudian tegangan, dan satu lagi adalah daya gitu ya. Nah, arus itu kemarin kita sudah tahu ya, satuannya adalah ampere, lambangnya adalah I gitu. Ya. Dan I kemarin kita sudah bahas sama dengan I besar, I kecil sama saja deki per dt gitu. Ya, deki per dt gitu. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per detik gitu. Jadi kalau kita dapat Q-nya sama dengan T kuadrat, I-nya apa coba? Siapa yang bisa jawab? I-nya apa? Kalau Q-nya T kuadrat. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau I-nya T kuadrat, I-nya apa? Siapa yang bisa jawab? 2T, Pak. Betul, sama dengan turunannya kan? dq dibagi dt. Dan jawabannya 2T. Kalau Q-nya 6T plus 1, I-nya apa? 6 ya. Iya, Gitu ya. Pak. 6. Ya. Betul, 6 ampere. Nah, berarti kalau gitu anak-anak, kalau misalnya nanti Q-nya bentuknya sinus T, I-nya adalah apa? Turunan sin apa? Ada yang hafal nggak? Turunan sin apa? Turunan sin adalah Bos, min Pak. cos. Betul. Bos, Pak. Cos. Ya, cos T. Nah, kalau Q-nya cos T, I-nya sama dengan minus sin T gitu. Ya. Nah, ini di bab 1 kemarin kita sudah bahas, di PR juga sudah. Nah, tapi kalau ditanya Q, arus, di hubungan dengan arus, integral I dt gitu. Ya. Q itu integral I dt. Nah, kalau I-nya nanti konstan, misalnya C, nah Q-nya itu nanti sama dengan, jangan C lah. Misalnya saya misalkan lambangnya K. Berarti Q-nya nanti integral K dt atau KT ditambah C gitu. Jadi kalau dilihatnya, kalau I-nya konstan, ini yang konstan seperti ini, K. Nah, nanti grafik muatannya, Q-nya adalah garis lurus gitu, seperti ini. Ya, ini Q-nya. Ini sama dengan KT ditambah C gitu. Ini I-nya sama dengan K gitu ya. Jadi jangan lupa, kalau misalnya ada muatan terus kita ditanya apa arusnya, berarti I K dikalikan T gitu. Ya, ini jangan lupa. Ini lalu kita sudah bahas ini gitu. Nah, hari ini kita akan sambung lagi tentang tegangan. Tegangan itu ada yang tahu apa satuannya? Ada yang tahu tegangan apa satuannya? Atau boleh dibilang juga beda, Kelas dulu, Pak. potensial. Betul. Satuannya adalah volt gitu. Nah, sama dengan arus, kalau I itu dq dt, nah nanti V itu kita bisa tuliskan bahwa
V itu sama dengan dW per deki. W itu adalah energi gitu. Ya, satuannya joule gitu. Q-nya adalah muatan kulom. Sehingga nanti kita dapatkan V itu sama dengan laju perubahan energi per satuan muatan. Atau boleh dibilang 1 volt itu 1 joule per kulom. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 1 kulom untuk memindahkan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebesar 1 kulom gitu ya. Jadi beda, sebetulnya rumusnya mirip, cuman beda persamaannya. Dan sama dengan yang sebelumnya, kalau nanti ditanya W-nya sama dengan T pangkat 2 atau W-nya itu AT kuadrat ditambah BT ditambah C, berarti V-nya nanti sama dengan turunannya. Berarti sama dengan 2AT plus B. Gitu. Ya, 2AT plus B. Nah, sebaliknya, kalau misalnya nanti kita, karena V itu dW per dt, dW per deki, dW per deki, nah ini sorry, ini salah. Katanya Q ini, bukan ini. Nah, dW per deki, berarti di sini ininya Q. Nah, gitu. Ya, jadi ada unsur muatannya. Nah, kalau ditanya Q, W-nya integral V dq gitu. Ya. Jadi kalau sama dengan yang arus, cuman ini beda bentuk saja gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Jelas ya. Oke. Nah, ini untuk nanti siang latihan ya. Seperti biasa saya kasih latihan. Kalau misalnya kita ada W nih. 5T kuadrat plus 7T min 1. Coba kamu cari V-nya apa? Ya, untuk nanti siang. Ini satuannya joule. Oke. V-nya apa? Ini tugas ya. Untuk nanti siang latihan. Kalau W-nya sinus T, sinus Q. Nah, Q ini Q, bukan T. Nah, Q kuadrat 7Q. Nah, ditanya W-nya. Nah, demikian kalau ini sin Q ditambah 3 cos Q. Ditanya V-nya apa? Silahkan sambil latihan ya. Satu lagi, kalau ini misalnya 5 cosinus 2Q minus 3 sin Q. V-nya apa? Gitu. Satuannya joule semua. Gitu. Nah, satu lagi kalau dibalik nih. V-nya 6T volt. Nah, kalian ditanya W-nya. Pakein tegal. Dikasih tahu ini Ki. Nah, V-nya katanya sama dengan 6 Ki. 6 Ki itu ya. Nah, pada saat dikasih tahu V0-nya itu sama dengan 8 gitu. Oke, satu lagi kalau V-nya Ki pangkat 2 tambah 1. V0-nya sama dengan 5 gitu. Volt gitu. Volt. Nah, kamu ditanya W-nya silakan. Jadi nanti pakai tinggal integralkan saja gitu. W0-nya dikasih tahu W0-nya. Ini W0 8 joule. Nah, gitu. Ini W0-nya 8
8 joule gitu ya. Ini sengaja nanti supaya terbiasa dengan soal-soal latihan ya. Jadi nanti siang ini sudah ada tugas untuk nanti dikerjakan. Ini mudah harusnya. Kalian tinggal turunkan terus kalian akan dapat jawabannya gitu. Ya. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Oke. Nah, sudah? Sampai sini sudah? Cukup? Ada yang masih belum ini, masih mencatat? Jadi ada 5 tugas ya, nomor 1 untuk nanti siang ya. Untuk PR-nya nanti saya kasih tahu ada yang lain. Ini untuk latihan siang aja. Nah, ditanya semuanya adalah W-nya gitu ya. Nanti yang ditanyakan di setiap soal W-nya bentuknya apa. Yang pertama kalian ini tinggal diturunkan pakai turunan. Nah, kalau yang ini kalian pakai integra dan sudah kita bahas gitu. Oke, sudah? Cukup? Lanjut? Bisa lanjut? Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya tegangan, nanti misalnya gini, kita ketemu rangkaian. Ini ada rangkaian gitu. Di sini ada black box namanya. Nah, ini katakanlah ini black box. Jadi black box itu sesuatu yang kita nggak ketahui gitu ya. Jadi ini black box gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih apa isinya apa. Ini ada peralatan misalnya. Nah, terus di sini misalnya ada titik A, ada titik B gitu. Nah, nanti kalian menggunakan siapa yang tahu alat untuk mengukur voltmeter apa tegangan namanya apa? Apa? Voltmeter. Betul. Voltmeter atau boleh juga multimeter ya. Voltmeter atau biasa orang pakai multimeter gitu. Ya. Nah, coba saya tunjukin alatnya. Kalau kalian ingin lihat peralatan yang ada hubungan dengan multimeter. Nah, misalnya gini. Nih, coba ya saya ambil. Banyak alat-alat voltmeter itu. Nah, ini saya salah satunya. Nah, ini saya nggak tahu kalian nanti pernah lihat nggak di lab gitu peralatan yang seperti ini. Coba sebentar saya tunjukin. Nah, nanti mungkin eh, ada Mas Mirza untuk percobaan ya di praktikum. Nah, ini salah satu alat yang sering kita pakai juga gitu. Nah, ini oke ya, nah, sebentar. Saya kasih lihat supaya kalian nanti oh ini ya, tahu alatnya seperti apa gitu. Nah, ini contoh alat-alat yang biasanya dipakai di apa kelistrikan untuk mengukur tegangan gitu ya. Nah, ini alatnya. Ada yang pernah lihat alat ini di rumah atau punya malahan? Ada nggak? Siapa yang punya? Ada yang punya? Ada yang tahu nggak apa bedanya kiri dengan kanan? Ayo, siapa yang tahu? Apa bedanya alat yang kiri dengan kanan? Tahu bedanya apa? Di tingkat akurasi data, Pak. Betul. Yang ini yang digital, yang ini namanya apa? Ada yang tahu? Analog, Pak. Oh, ini analog gitu. Ya. Jadi ada yang digital, ada yang analog gitu. Nah, masing-masing punya Ya, kelemahan. Ya, kalau akurasi mungkin ini lebih baik karena biasanya suka desimal ini. Kalau ini kita perlu ketelitian membaca angka-angka di sini gitu. Nah, nanti ini dipakai untuk mengukur tegangan biasanya atau ampere gitu. Kadang-kadang ada alat yang bisa mengukur suhu juga gitu ya. Alat lain sebenarnya ada osiloskop namanya gitu ya. Nah, misalnya kalian nanti mengukur tegangan gitu. Nah, nanti seperti yang tadi dibahas, eh, VAB itu nanti nilainya bisa positif gitu. Bisa positif atau dia bisa negatif. Ya. Jadi tegangan itu nanti jangan lupa bisa positif gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya gambarnya seperti ini nih. Nah, gini ya, ini plus, ini min. Nah, ini ada titik A, ini titik B gitu. Nah, berarti ini VAB-nya adalah positif gitu. Nah, ini yang biasanya disebutnya polaritas. Polaritas positif
atau polaritas negatif gitu ya. Jadi dia nanti ada apa tuh bagian yang positif atau yang negatif gitu ya. Nah, biasanya nanti ini kita pakai gitu dan nggak boleh kebalik gitu ya. Jadi misalnya nanti suatu saat kalian mengukur gini. Nah, ini ada alat terus dihubungkan ternyata ini A-nya positif gitu. Nah, di sini negatif gitu, B gitu. Nah, ini VAB-nya 9 volt gitu. Tapi kadang-kadang bisa saja gambarnya gini. Di sini negatif A gitu. Nah, ini gini gitu. Nah, di sini B gitu, positif. Nah, ini berarti VAB-nya 9 volt gitu. Berarti artinya di sini tegangan A lebih tinggi dibanding B gitu. Makanya VAB-nya positif gitu, 9 volt. Kalau yang ini VAB-nya negatif karena A-nya lebih negatif dari B gitu. Artinya si B itu lebih tinggi tegangan gitu ya. Jadi pastikan ya anak nanti eh, tegangan itu, jadi nanti yang nilainya positif itu ada 2, malahan ada 3 kalau sudah digabung dengan daya. Jadi kalau itu misalnya ke sini 5 ampere, nah kalau dia ke bawah jadi minus 5 ampere. Ya, jangan lupa. Jadi arus itu ke atas positif, ke bawah justru negatif gitu. Atau sebaliknya. Misalnya suatu saat kita kamu ketemu arus nih masuk ke sini minus 3 ampere. Nah, sebetulnya dia tuh keluar 3 ampere gitu. Ya. Jadi kalau arus negatif boleh, tapi artinya itu kalau dibuat jadi positif arahnya berlawanan gitu. Ya. Nah, kalau tegangan justru sebaliknya gitu. Jadi nanti kita juga harus tahu mana tegangan yang positif atau tegangan yang negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti apa terutama kalau sudah ada hubungan dengan daya gitu ya. Jadi nanti kalau membaca tegangan pastikan lihat dulu mana positifnya. Kalau di sini negatif positif, nah berarti di sini VAB-nya pasti negatif. Nah, ini A, ini B gitu ya. Jadi pastikan nanti kalian bisa membaca positif negatif. Nah, ini penting untuk memastikan kalian bisa ke yang namanya daya. Nah, yang terakhir adalah daya. Daya itu lambangnya P tuh. Sama dengan arus itu dq dt, P itu dw dt, dw dq. Nah, daya itu sebetulnya sama dengan dw per dt gitu. Jadi 3 besaran yang paling utama di kelistrikan. Ya, ingat kalian. Jadi nanti kalau kalian kerja dimanapun, terus kalian kebetulan argumen, 3 besaran inilah yang paling utama gitu. Arus, tegangan, dengan daya gitu. Dan ini sebetulnya kalau kalian hubungkan dw per dt sama dengan dw per dq dikali dq per dt gitu. Sehingga makanya hubungan ketiga-tiganya dinyatakan oleh satu rumus daya sama dengan V kali I. Nah, makanya kenapa selama ini fisika rumusnya P itu sama dengan V kali I gitu. Ya. Jadi datangnya dari matematik. Makanya kalau kalian bisa matematik sebenarnya pemahaman ke fisikanya jadi lebih mudah lah gitu ya. Makanya keluarlah rumus kenapa P itu sama dengan V kali itu. Jadi 1 watt itu sama dengan 1 volt dikalikan 1 ampere. Persis dengan yang tadi, kalau W itu nanti sama dengan integral P dt gitu. Atau kalau dia memang konstan jadi P kali T. Atau sama dengan V kali I kali T. Makanya kenapa energi satuannya fit gitu. Pernah lihat ya mungkin ya VIT arus, tegangan sama daya gitu.
ya. Tapi secara umum rumusnya pakai integral. Karena kalau W-nya misalnya di sini T3 T pangkat 3, nah berarti dayanya itu W per dt 9 T kuadrat. Tuh. Sebaliknya kalau ada P sama dengan 5T, ditanya W integral P dt 5 dt 5T dt gitu. Dan hasilnya 5T kuadrat 5/2 T kuadrat tambah C gitu. C itu nanti dipakai syarat awalnya gitu. Atau dibilang P itu nanti 5/2 T kuadrat ditambah kondisi pada saat 0. Inilah dayanya. Tapi secara rumus matematik jangan lupa P itu sama dengan V kali I gitu. Ya. Dan sama dengan arus, daya itu nanti bisa bernilai positif dan bernilai negatif gitu. Positif itu kalau elemen menyerap energi. Nah, kalau negatif elemen memberikan energi. Gitu. Biasanya ini yang disebutnya baterai, sumber arus. Makanya yang nanti kalau kita hitung-hitung positif atau negatif, kita bisa tahu itu baterai atau bukan gitu ya. Jadi misalnya ada rangkaian seperti ini. Nah, terus setelah kita hitung ini plus, ini minus. Nah, ini V katanya. Arusnya seperti ini. Nah, berarti arusnya masuk nih. Berarti bayangkan arusnya itu mengalir ke sini. Masuk dia. Nah, keluar ke sini. Nah, ini berarti di sini dayanya adalah masuknya ke yang positif. Positif V kali I. Gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya gambarnya gini. Nah, di sini positif, di sini negatif. Arusnya terbalik ke sini. Nah, begini. Nah, berarti yang ini P-nya sama dengan minus VI. V kalikan I. Sehingga kita tahu, oh ini tegangannya, dayanya positif, ini dayanya negatif. Berarti kalau ini negatif ada kemungkinan ini baterai. Nah, kalau yang ini kemungkinan elemen lain selain baterai. Hambatan, tegangan, dan lain-lain. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Atau ada yang perlu dikonfirmasi dulu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita coba latihan kalau gitu. Nah, ini coba. Kalian boleh menebak, boleh resen terkait jawaban ini. Saya punya gambar seperti ini. Ada gambar seperti ini. Sebentar, saya perbesar ya. Nah, ada gambar seperti ini. Ada 4 kemungkinan. Coba kalian jawab. Ini ada arus ke sini. 5 ampere. Di sini ada negatif, di sini ada positif. V, 4 volt. Kemudian ada gambar seperti ini. Negatif, ini 5 ampere. Positif, 4 volt juga. Gitu. Nah, kemudian ada gambar seperti ini. Negatif, ini positif. Ke atas harusnya, 5 ampere. Jadi artinya kalau ke bawah itu, ya kalau ada arus seperti ini, artinya dia ke bawah terus arahnya. Tapi sebaliknya, kalau ini masih tetap ke bawah terus. Nah, kalau yang ini gambarnya seperti ini. Arus itu kayak air ngalir lah gitu. Nah, gini. Ininya 4 volt. Nah, terakhir ada gambar seperti ini. Ini positif, ini negatif. Nah, harusnya masuk dari sini. 5 ampere. 4 volt. Nah, kalian diminta untuk menentukan
daya masing-masing. Dayanya apakah positif 20 atau negatif 20 watt. Yang ini 20 dari, kan daya itu V kali I ya. V-nya 5, V-nya 4, I-nya 5. Gitu. Jadi 4 kali 5, 20 watt. Gitu. Nah, cuman masalahnya positif atau negatif. Siapa yang mau coba jawab? Masing-masingnya. Ini saya kasih nilai. Siapa yang mau coba? Salah juga tidak apa-apa. Tapi kalau kalian benar, bagus. Silakan. Dayanya positif atau dayanya negatif. Silakan. Ada yang mau coba nggak? Saya, Pak. Bagaimana? Yang pertama itu negatif, yang kedua positif, yang ketiga negatif, yang keempat positif, Pak. Yang pertama apa? Pertama negatif, Pak. Betul. Yang pertama negatif. Oke ya, masuknya dari arus negatif tuh. Bagus sekali, negatif. Kalau yang kedua? Yang kedua positif. Ah, banget. Yang ketiga? Yang ketiga negatif, Pak. Benar. Yang keempat? Positif, Pak. Bagus. Siapa? Tessa ya? Oke. Iya, Bagus Pak. Tessa. Ya, oke. Tessa ya. Oke. Ya, jadi ini bagus nih. Kalian sudah bisa menentukan apakah suatu daya itu positif atau negatif. Nah, coba kita coba. Saya punya rangkaian. Nah, silakan kamu digambar. Ini ada rangkaian, gambarnya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita coba ke buku langsung. Nah, ada gambar seperti ini. Ini sudah masuk ke suatu rangkaian misalnya. Nah, udah, silakan digambar dulu. Nah, gini. Nah, di sini positif negatif. Di sini positif negatif. Biasanya setiap instrumen itu komponen dia ada positif negatif ya. Ini positif, ini negatif. Nah, 3 volt. Di sini 2 volt. Di sini 1 volt. Di sini 1 volt gitu. Nah, ternyata saya dapat arus keluar dari sini tahu. Ada 3 ampere katanya. Nah, kemudian dia arusnya itu turun ke bawah. Setengah ampere gitu. Dan di sini mengalir juga 2,5 atau 5/2 ampere. Kalau ini namanya 1, ini namanya 2, ini namanya 3, ini namanya 4. Kalian diminta menghitung P1, P2, P3, atau P4. Silahkan. Berapa dayanya masing-masing. Jadi nanti soal ujian salah satu soal nomor satunya biasanya saya menanyakan ini. Gitu. Silakan. Untuk yang P1 itu dapatnya -9, Pak. P1 berapa Hans? Negatif 9. 9. 9 apa? 3 kali 3 ya. Negatif 9 watt ya. Gitu ya, Hans? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Kalau yang P2 gimana, Hans? Dua itu positif 9 watt, Pak. Hah? Masa? Salah dong. Kan tegaknya 2, Han. Ininya 3. Oh, maaf, Pak. Iya, 6, Pak. Betul. Positif 2 kali 3 plus 6 watt. Bagus, Han. Yang ketiga? Yang ketiga itu 1/2 ampere ya, Pak. Setengah. Oh ya. Oh, itu dia dayanya 3/2, Pak. Positif watt. Positif setengah dikali 3.
Berarti 1,5 watt. Ya, oke. Yang terakhir, Yang terakhir itu 5/2 ampere ya Pak untuk ya 5 per voltnya. 2. Jadi, Itu dapatnya 10 Pak. 10. 5 per 2. 5 Kenapa 10? Kan dikali per 2 4. kali 1. Kali Oh 1. maaf saya oh, Pak 5 per Kali 2 1. Pas saya tadi kiranya 4 Pak. 2,5 ya. Nah, Hans, kalau saya tanya, mana yang baterai? Mana yang sebagai baterai di gambar ini? Yang 1, yang 2, yang 3, atau yang 4? Yang baterai yang mana, Hans? Yang negatif ini adalah baterai. Berarti Hans, karena negatif gitu. Inilah sumbernya gitu. Nah, ini dia membagi ke yang lain gitu. Dan anak-anak dipastikan daya total itu 0. Jadi nanti kalau kalian ngecek -9 tambah 6 tambah 2,5 tambah 1,5 hasilnya 0 gitu. Ya, jadi nanti ingat ada yang namanya hukum Telegens. Hukum Telegens gitu ya. Jumlah daya atau energi dalam satu rangkaian tetap atau artinya 0 gitu. Jadi di sini boleh dibilang daya yang masuk sama dengan daya yang keluar gitu. Ya. Jadi pastikan nanti kita kalau menghitung hukum Telegens itu jumlah dayanya selalu sama gitu. Daya yang masuk sama dengan daya yang keluar gitu. Ya. Nah, nanti kita di sini latihan saya ingin ngajarin juga sedikit tentang nanti kalau kalian ketemu rangkaian ya. Nah, ini ada yang namanya elemen-elemen gitu. Jadi nanti kalau kita ketemu rangkaian kalian nggak panik lagi. Jadi elemen itu ada yang aktif dan pasif gitu. Ya, jadi nanti elemen itu ada yang pasif, ada yang apa? Pasif. Nah, elemen pasif atau aktif dulu boleh, itu yang berikan energi ke rangkaian. Berarti ada kemungkinan dayanya negatif kalau dihitungan. Nah, kalau elemen mengambil rangkaian, dayanya positif gitu. Nah, elemen aktif biasanya yaitu di sini sumber arus atau tegangan gitu. Ya. Jadi elemen-elemen itu anak-anak ada 2 macam nanti. Kalau di geofisika tuh ada yang aktif, ada yang pasif. Instrumen aktif itu yang memberikan energi. Kalau yang pasif itu cuman mengambil atau malahan cuman menyimpan. Gitu ya. Jadi kayak kalau kalian punya handphone itu elemen pasif dia. Dia cuman menyimpan atau memakai kan. Nah, biasanya elemen aktif itu bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini elemen aktif. Ini juga bisa gitu. Nah, ini apa? Aktif. Ini namanya sumber tegangan. Gitu. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau yang ini apa? Bervariasi. Ini tergantung waktu. Jadi ini ada VT gitu. Nah, kalau yang ini konstan.
baterai V12 volt gitu. Jadi lambangnya kalau baterai itu lurus gini. Nah, tapi kalau yang ada bulat seperti ini itu variasi terhadap waktu. PLN misalnya. Ya, kadang-kadang suka dikasih lambang seperti ini di tengah gitu. Itu yang namanya sumber tegangan gitu. Nah, terus ada juga yang namanya sumber arus. Lambangnya seperti ini. Nah, gini. Ini sumber arus gitu. Jadi arah arusnya nanti menyatakan ke bawah. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal 3 ampere, ini 5 ampere, berarti arahnya sebenarnya ke atas gitu. Ini ke atas, ini ke bawah. Dari tanda panah gitu. Nanti ada satu lagi mungkin yang bentuknya seperti ini. Diamond. Nah, gini. Plus misalnya. Misalnya V nanti sama dengan 5 I0 misalnya. Nolnya itu ada di rangkaian lain gitu. Jadi misalnya di sini ada hambatan, di sini ada hambatan. Nah, di sini ada hambatan. Nah, misalnya I0-nya yang ini. Nah, ini I0. Ini namanya sumber tak bebas. Tak bebas. Kadang-kadang boleh juga gambarnya di sini ada lagi di sini. Nah, sumber arus seperti ini. Ke sini, misalnya di sini 3 I0 gitu. Nah, gitu. I0-nya yang ini. Jadi tergantung ke part yang lain gitu. Ini satuannya ampere gitu. Yang disebutnya sumber yang tak bebas. Tapi kalau yang ini semuanya bebas. Jadi bebas itu nggak tergantung rangkaian yang lain. Dia selalu konstan atau mungkin bervariasi tertentu. Gitu. Sampai sini dulu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, oke. Kalian boleh screenshot dulu mungkin sebelum nanti kita habis ini latihan soal-soalnya. Ini teorinya dulu, hukum Tolegens. Jadi ini bab satunya sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk ke bab 2. Tapi sebelum kita latihan bab 1, kita coba ini dulu, latihan dulu. Satu, ya. Ini, nah ini ada positif negatif, jangan lupa. Oke. Nah, nanti jangan lupa setelah kita berhitung, dayanya kita harus pastikan negatif atau positif. Gitu. Ini tadi ya, PR-nya nanti siang, tugas ini nanti mungkin ada ditambah, habis ini kita latihan coba. Nah, ini apa teori-teorinya dengan udah belum jelas sampai sini udah pada di screenshot. Kalau takutnya ada yang ketinggalan. Pak. Oke. Oke. Coba di buku kita coba latihan. Nanti kalau kalian ngerti tanya, jangan ya. Nah, di sini kita latihan nih. Ini soal-soal yang nanti ujian soalnya sama dengan latihan kita lah gitu. Ya nanti mungkin saya akan berikan waktu apa ya latihan soal barengan. Nah, ya ini contoh soal kita kerjakan barengan ya. Nomor, nah ini dulu, silakan kita coba kerjakan bersamaan. Sebentar, saya pindahin dulu soal latihannya. Nah, ini mudah sekali nih. Semoga kalian bisa semua nih. Nah, oke. Coba ya, ini.
Oke, kita pelan dulu. Silakan. Kalian gambar dulu. Nah, sebentar. Satu lagi. Hmm. Hmm. Nah, coba. Nah, oke. Ini kayaknya lebih bagus. Bentar. Kita latihan ya. Agak banyak nih bukunya ya. Saya ambil dulu. Saya ambil dari berapa buku. Nah, ini bagus nih. Bentar. Oke. Saya ajak. Ngerti. Nah, nanti kalau ngerti kalian tanya. Soalnya ini memang basic di bab satu ini sebenarnya adalah ini. Jadi kalian nanti berharap, saya berharap sih eh, bisa semua. Untuk UTS-nya nomor satu itu adalah menghitung daya, gitu. Nah, oke kita mulai. Nanti yang kompleks tentu saja yang seperti ini. Ya, nah nanti ini. Nah ini nanti ya, pelan-pelan. Sip. Kita coba dulu yang atas, pelan-pelan. Nanti soal UTS-nya kayak gini, mirip lah. Oke, kita coba pelan-pelan. Nomor satu dulu. Nah, silakan. Coba ditulis dulu gambarnya. Ini, silakan ditulis dulu. Ditanya P3. P1-nya minus 205. Silakan. Jadi ada P1-nya sudah dikasih tahu tuh. Min 205. P2-nya 60 watt. P3-nya 40 watt. P4-nya 4. Nah, tanya di sini. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Tadi ingat, hukum dasarnya Dapat 70 watt, Pak. bagaimana caranya? Jumlah daya Itu ya, Pak. Dari P1, P2, tambah P3, tambah P4, tambah P5 sama dengan 0. Baru nanti dicari hasil P3-nya. 205 watt dikurangi dengan 60 watt, kurang 45 watt, kurang 30 watt, hasilnya 70 watt, Pak. Oke, berarti P1 min 105, P1-nya min 205, P2-nya 60, P3-nya kita tidak tahu, P4-nya 45 watt, P5-nya 30 watt. P3-nya berapa? 205 watt, kurang 60 watt, kurang 45 watt, kurang 30 watt, Pak. Hasilnya Jadi berapa? 70 watt, Pak. Minus, ini berapa? 100, jadi 70 watt. Oke, 70 watt. Oke, berarti jawabannya 70 watt. Nah, pertanyaannya, atau memberikan kepada elemen. Pertanyaannya itu. Jadi kalau Menerima, 70 Pak. watt itu menyerap atau Dia menerima. menerima ya. Berarti dia menerima. Menerima. Gitu ya. Jadi dia bukan baterai ya. Jadi kalau 70 watt itu adalah menerima gitu atau menyerap gitu energi. Berarti ini kemungkinan dia bukan sumber tegangan gitu. Oke, siapa ini namanya? Siapa tadi yang jawab? Admi, Pak. Etni ya. Oke. Bagus, Mi. Oke. Siapa yang mau coba yang bawah? Silahkan. Nah, ini sudah mulai lengkap. Silahkan dicoba. Digambar dulu, terus kalian coba hitung.
Udah? Berapa P1, P2, P3? Udah? Ada yang coba? Saya, Pak. Boleh. Coba bagaimana? P1 berapa? P1 berapa? Ya, itu pelan-pelan, pelan-pelan. P1 itu negatif atau positif? Negatif ya. Minus 300 watt. 30 kali 10. Jadi min 300 watt. Bagus. P2, betul. 10 dikali 10. 100 watt. P3, 14 kali 20. 280 watt. P4, ah, plus atau minus? Ya, minus ya 4 kali 8. Minus 32 watt. P5, Sal. Nah, 12 minus ya. Minus 12 kali 0,4 dikali I. Nah, ini yang sumber tak bebas. Nah, I-nya tuh yang ini. 10 gitu. Jadi dapat minus 48 watt. Dan ini kalau dijumlahkan P totalnya berapa? P total. Hmm? P totalnya 64. Masa? Nggak nol? Nggak nol ya? Nggak nol ya? Nol nggak coba? Minus 300 ditambah 100 ditambah 280. Ini dengan ini kan jadi min 80 kan? Nah, jadi dapatnya min 300 ditambah 100 ditambah 200. Nah, nol. Jadi dayanya harus nol gitu. Berarti kalau dayanya nol, kemungkinan kita benar ngitungnya gitu. Ya, bagus. Nol ya, anak-anak. Ya, jadi pastikan nanti daya itu totalnya kalau nol. Kalau nggak nol berarti ada sesuatu yang salah satu komponen ada yang harus dicek ulang. Oke, ini siapa yang ngasih nama? Siapa? Edmi juga. Siapa ini tadi yang jawab? Edmi. Dirji. Oh, Putri. Siap. Oke, ini Putri ya. Ya, Putri. Siap. Oke. Ya, 15 bisa nih. Bagus. Lagi ya. Oke. Di bawah. Bagus nih anak-anak. Nah, ini silahkan. Coba. Kalian ditanya I0-nya. Berapa I0 di sini? Boleh dicoba.
Silakan. Ada yang udah? Siapa yang bisa? Jumlah total dayanya nanti harus nol. Berapa I nol? Saya dapat 2 ampere, Pak. Gimana Kristo caranya? Eh, Hitung dulu satu-satu. Gimana Kristo? tapi saya pencaranya tuh pas saya lihat yang pertama itu 5 ampere itu masuk dari kiri, Pak. Terus Berarti ini berapa? Yang ini berapa? Katakanlah ini namanya 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. P1 berapa toh? Kristo, berapa toh? Min atau plus? min, Pak, Min berapa? 20 kali 5. 100 ya Pak, minus 100. volt. P2. P2 berapa toh? Positif atau negatif? Kristo, Positif, Pak. positif. Berapa? 20 kali I0 ya. Iya, Pak. Oke. Volt. P3. Kristo, berapa P3-nya? Positif juga, Pak. Berapa kali berapa? 2, 11 kali 3. iya, Pak. 36 watt. P4 Hmm, positif negatif? 4, Positif ya. iya, Pak, positif. 24 watt. Dijumlah P total. Berarti min 100 tambah 20 I0 ditambah 36 ditambah 24 sama 0. Jadi 20 I0 100 minus ini dijumlah 60 gitu ya. Jadi sama dengan 40. Jadi I0-nya 40 dibagi 20. 2 ampere. Nanti Kristo, Iya, Pak. hah? Betul, Ngerti, 2 Pak. ampere. Iya, Pak. Tapi saya ada cara yang lain, Pak. Caranya yang lain gimana caranya? Yang pertama saya lihat dari arah panah. Yang pertama itu ada 5 ampere masuk dari kiri, Pak, untuk menuju I0. Oh Jadi ya. ya, Pak. Terus di kanannya itu ada 3 ampere. Jadi 5 sama dengan Bang. I0 ditambah 3, Pak. Atau I0 sama dengan 5 dikurang 3, Pak. Jadi 2 ampere, Pak. Iya, tapi itu, nah justru itu Kristo, itu nanti kita turunkan dari sini. Jadi itu yang disebutnya hukum Kirchhoff nanti, Hmm, Kristo. baik, Pak. Makanya kenapa di fisika nanti dilanjutan Kristo pakai rumus ini yang kedua kan, yang I masuk sama dengan I keluar kan gitu ya. Iya, Pak. Nah ya, tapi kan sebenarnya Kristo rumus ini tuh datangnya dari situ. Kenapa ada arus masuk sama dengan arus keluar? Ya sebenarnya datangnya dari sini Kristo. Dari hukum kekekalan daya ini gitu. Ngerti Oke. nggak? Jadi basicnya dari sini semua gitu. Iya, Pak. Makanya ini nanti terbukti ini Kristo. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Jadi selama ini kan karena kamu tahu ya I yang masuk sama dengan I yang keluar. Nah, rumus itu disebutnya nanti hukum Kirchhoff 2. Nah, nanti kita bahas di bab 2 nanti. Tapi pada intinya rumus itu tuh datangnya dari sini. Dari hukum Telengens dulu, hukum daya dulu gitu. Oke, bagus. Nah, sang satu lagi silakan. Yang ini. Saya tungguin. Bagus nih. Bagus nih, Anan. Bagus nih.
Nah, San coba yang bawah. Udah lebih kompleks tapi ya tetap bisa sih harusnya. Silakan. Silakan. Berapa fenolnya nih? Nah, kita ngitung fenol, tapi tetap kalian hitung daya di sini, 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 daya di sini. Nanti jumlahkan hasilnya nol. Nah, nanti dapat fenolnya. Silahkan, semoga dapat. Saya dapatnya fenolnya itu 18, Pak. Hans, bagaimana caranya Hans? Saya dapatnya 18, Pak. Ya, 18 dari mana maksudnya? Jangan langsung 18. Caranya Hans. Caranya dulu. Caranya bagaimana? Hitung Yang dulu P pertama, berapa dulu. saya mulai Hitungnya dari gimana? saya mulai dari yang sebelah kiri bawah, Pak, yang 6 ampere sama 30 volt. Saya kasih nama dulu ya. Ini. Gitu ya Hans. Untuk P1 berapa? P1-nya itu negatif 180 watt, Pak. Oke, 180 watt. P2 70. ini 3 kali 6. Kalau yang ini Duanya 11. P3